Proses saya untuk melakukan proses pengisian adalah menggunakan metode nafas, yaitu metode yang saya wiridkan amalan-amalan tertentu dan saya tiupkan energinya ke dalam media tersebut. Memang ada banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan, ya. Salah satunya adalah manfaat untuk Anda lebih beruntung di permainan voli. Kok bisa beruntung? Ya, karena ketika kalian bermain, intinya itu hanya satu, yaitu keberuntungan. Terlepas Anda mainnya jago, tapi keberuntungan Anda nol, maka ya tidak akan bisa memenangkan pertandingan itu. Kemudian karena utamanya adalah keberuntungan, yang lainnya adalah untuk meningkatkan kemampuan yang saya sebutkan tadi, untuk stamina kalian. Jadi cara kerjanya jimat voli itu menetralisir energi negatif sehingga kalian itu bisa bergerak bebas leluasa. Berbicara mengenai olahraga voli, banyak sekali ageman-ageman spiritual yang memang digunakan untuk bermain voli, untuk meningkatkan potensi lompatan, pukulan smashan ataupun stamina. Di sini ada azimah voli yang memang sengaja saya hadirkan untuk membantu saudaraku semuanya agar bisa membooster kemampuan-kemampuan tersebut. Jadi saya ada azimah voli, ya. Azimah voli ini adalah sarana spiritual berupa rajah kain, ya, yang sudah saya ritualkan dan saya rajah di situ tinta emas. Nah, ini sudah memiliki energi di dalamnya, jadi tinggal dipakai saja begitu. Proses saya untuk melakukan proses pengisian adalah menggunakan metode nafas, yaitu metode yang saya wiridkan amalan-amalan tertentu dan saya tiupkan energinya ke dalam media tersebut. Dan akhirnya alhamdulillah jadilah mahakarya berupa azimah voli untuk kalian semuanya. Untuk teman-teman semuanya yang memang ingin menggunakan sarana ini, ya, memang ada banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan, ya. Salah satunya adalah manfaat untuk Anda lebih beruntung di permainan voli. Kok bisa beruntung? Ya, karena ketika kalian bermain, intinya itu hanya satu, yaitu keberuntungan. Terlepas Anda mainnya jago, tapi keberuntungan Anda nol, maka ya tidak akan bisa memenangkan pertandingan itu. Kemudian karena utamanya adalah keberuntungan, yang lainnya adalah untuk meningkatkan kemampuan yang saya sebutkan tadi, untuk stamina kalian. Jadi cara kerjanya jimat voli itu menetralisir energi negatif sehingga kalian itu bisa bergerak bebas leluasa dan membooster energi-energi dalam tubuh sehingga stamina di dalam tubuh itu kinerjanya semakin optimal, ya. Jadi cara kerjanya begitu, menjadi semakin kuat, ya, dan stamina terjaga. Nah, kemudian kalau untuk masalah kaki, ya, itu menguatkan otot-otot di daerah kaki, ya, karena energi ini bersifat goib, ya, maka bergeraklah secara goib juga sehingga kaki kalian akan lebih ringan, kemudian lompat tuh rasanya nggak ada beban dan insya Allah lompatannya tambah tinggi daripada sebelumnya. Nah, kemudian untuk bagian atas kalian kekuatan akan dibooster juga di bagian tangan. Artinya tangan kalian ketika ingin melakukan jumping smash, maka di situ akan lebih kuat lagi. Yang dibutuhkan apa sih? Dibutuhkan smashannya keras, kemudian bola kena lantai mantulnya tinggi. Nah, itu yang diharapkan. Nah, itu adalah salah satu manfaat-manfaat luar biasa di dalam ageman azimah voli. Begitu ya, teman-teman semuanya. Lantas untuk siapa saja, ya, jimat voli ini cocok digunakan. Jadi saya memberikan syarat untuk kalian semuanya, ya. Syaratnya mutlak kalau menurut saya. Sarana jimat voli dari saya ini hanya digunakan untuk kalian yang berumur 21 tahun ke atas. Siapapun kalian, asalkan umurnya sudah 21 tahun ke atas, maka silakan gunakannya, ya. Boleh menggunakannya. Laki-laki, perempuan, ya, ataupun kalian mohon maaf usianya sudah di atas 50 atau 40 tahun, ya. Masih banyak yang menggunakannya dan alhamdulillah berhasil.
Tidak ada harus agamanya Islam, tidak. Karena di sini adalah energinya energi ilahiyah yang berasal dari Tuhan. Artinya adalah semua kepercayaan agama boleh menggunakannya. Ya, itu syarat yang harus digunakan ya. Dan saya memberikan syarat juga kepada kalian, yaitu ketika menggunakannya jangan ada unsur untuk saya ingin mencobanya dulu. Tidak ada. Tidak akan bisa merasakan maksimal manfaat dari jimat voli tersebut. Harus ada niatan yang serius ingin menggunakannya agar bisa berubah. Jangan sampai Anda gara-gara sering diejek oleh teman ya, kemudian kalian, aku harus pakai jimatnya Ki Bagus agar bisa menunjukkan. Nah, itu adalah sifat yang tamak ataupun iri dengki ya, dan juga ingin sombong. Jadi jangan ada niatan semacam itu. Cukup niatkan dalam hati ingin berubah, ingin menjadi pemain profesional, pemain voli profesional, silakan. Itu malah saya lebih suka begitu ya teman-teman semuanya. Setelah kalian menggunakan azimah voli ini ya, sebelum menggunakan tentunya kan kalian ngobrol dengan saya, pencocokan energi saya ritualkan. Setelah itu ageman jimat voli ini digunakan sesuai dengan panduan atau arahan saya. Jadi yang pertama adalah ketika kalian menerima azimah voli ini ya, ketika sudah menerimanya tinggal diaktifkan. Aktifnya bagaimana? Dengan prosesi yang saya sebutkan. Biasanya cukup mandi 1 kali atau kita bisa melakukan secara langsung video call 1 kali saja untuk mengaktifkan energi dari jimat voli ya. Setelah itu jimat volinya tinggal digunakan seperti arahan saya ya. Lokasinya di mana? Ya, kalian tinggal digunakan, boleh disimpan di dalam dompet, boleh dimasukkan ke dalam sepatu. Ini rata-rata yang sudah pakai ya, di dalam sepatu. Kemudian juga boleh di deker, atau kalian takut nanti kalau nggak nyaman gimana kalau mainnya, tinggal disimpan di pinggir lapangan, ada tas kalian atau di tas di tempat ganti pakaian. Nah, disimpanlah di situ. Ada beberapa kasus klien saya sudah menggunakannya dan manfaatnya masih kuat, yaitu ketika dia menyimpannya di dalam rumah, jadi sarananya ditinggal. Nah, itu boleh, bisa. Agar apa tujuannya? Agar nyaman. Intinya itu nyaman saja cara menggunakannya, begitu teman-teman semuanya. Untuk menyimpannya tadi sudah saya sampaikan, tidak perlu khawatir, disimpan saja sesuai dengan kenyamanan kalian, boleh di mana saja begitu. Jadi untuk ageman ini tidak perlu dirawat pakai minyak misik, tinggal Anda pakai saja. Insya Allah manfaatnya sudah bisa dirasakan maksimal. Apakah memiliki pantangan untuk menggunakan azimah voli? Jadi pantangan itu saya rasa di setiap tempat, setiap sarana spiritual itu ada pantangannya. Saya memberikan pantangan cukup 2 saja, ya 2 saja. Yang pertama, kalau kalian menggunakan azimah voli dari saya, maka harus punya niatan yang serius. Seperti yang saya sampaikan tadi, niatannya serius itu bagaimana? Niatan untuk merubah diri kalian, pengembangan diri agar menjadi pemain voli yang profesional. Nah, itu niatan yang bagus. Niatan agar bisa membanggakan orang tua. Boleh ya, karena sarana jimat voli ini adalah sebagai wasilah perantara ya. Bisa Anda gunakan. Yang penting niatnya tulus ya, agar bisa berubah. Itu yang pertama, syarat pantangannya. Kemudian yang kedua, pantangan yang tidak boleh kalian lakukan adalah Anda tidak boleh sombong. Setelah menggunakan azimah dari saya, Anda di booster di situ. Lompatannya tinggi, smashernya kenceng, staminanya kalian itu seperti nggak ada capeknya. Maka saya berharap kalian harus bisa menjaga diri, jangan sombong, jangan takabur. Kemudian saya tambah lagi, ketiga, pantangan yang tidak boleh kalian lakukan adalah jangan menggunakan sarana ini dibarengin dengan sarana-sarana yang lainnya. Artinya cukup satu saja, fokuslah istiqomah. Insya Allah manfaatnya bisa kalian rasakan semuanya. Ininya itu, cukup ikuti saja apa yang saya sampaikan dan semoga ini manfaatnya luar biasa. Jangan sampai kalian menggunakan sarana dari saya, kemudian pulang-pulang di rumah punya pegangan lain, disimpan juga, dipakai lagi. Ini akan berantakan, tidak akan bisa dirasakan maksimal untuk manfaatnya. Percaya sama saya,
Karena semacam kita punya obat lah, kita punya obat untuk diminum ketika kita sakit. Kepala kita pening, kemudian pusing, minum obat belum sembuh, kemudian dengan sengaja cari obat yang lainnya, tambah lagi, belum sembuh, tambah lainnya. Akhirnya apa? Ya ini terjadinya kekacauan, manfaatnya nggak bisa dirasakan, yang ada malah tambah keracunan. Sama menggunakan jimat dari saya, jangan sampai mencampur dengan sarana-sarana yang lainnya. Begitu ya teman-teman semuanya. Jadi itu pantangan yang harus kalian fahami sebelum menggunakan azimah voli dari saya, begitu. Berapa sih maharnya? Jadi mahar di tempat saya ini, mahar untuk azimah voli sekitar 750.000. Ini mahar yang sudah saya sesuaikan dari bertahun-tahun yang lalu, dari entah itu lebih tinggi atau lebih rendah saya sesuaikan, dan memang benar 750.000 ini sudah pas ya menurut banyak sekali klien yang sudah menggunakannya. Karena ingat teman-teman semuanya, mahar di sini bukan untuk membeli manfaat. Ketika kalian beli jimat voli dari saya, kalian berharap energinya, manfaatnya pasti berhasil. Tidak bisa semacam itu. Jadi yang harus kalian pahami adalah ketika menggunakan jimat voli dan kalian mengeluarkan biaya untuk mahar, itu hanya sebatas mengganti ubur rampe. Ya, sarana itu, wasilahnya ya, alatnya ini kalian beli itu aja. Kalian beli, kemudian biaya untuk mengganti waktu untuk proses ritual, kemudian untuk ubur rampe, kemudian tenaga dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kalian berpikiran saya beli pasti terjadi, saya beli pasti dijamin keberhasilannya. Tidak bisa. Karena ingat teman-teman semuanya, jaminan keberhasilan hanya milik Allah SWT. Saya sebagai yang merancang dan untuk menghadirkan sarana jimat voli ini hanya sebatas membantu kalian semaksimal mungkin, begitu ya, menggunakan energi-energi yang memang sudah dibolehkan ya, energi ilahiyah, energi dari berkah doa dan wirid, begitu ya, semacam itu ya. Semacam kita sedang pesan makanan lah. Adanya mahar jimat voli ini, kalian harus paham seperti kalian beli makanan. Oh, itu ada sate tuh ya, sate kemudian sama lontong, kalian beli di situ. Kalian beli belum tentu kalian kenyang ya, kalian beli belum tentu kalian mendapatkan manfaatnya. Iya betul, biaya ini hanya untuk mengganti sate sama lontong saja, tidak bisa kalian membeli manfaat kenyangnya. Saya makan satu porsi mungkin belum kenyang ya kan, jadi manfaatnya belum saya dapatkan. Sama, jadi kalian menggunakan biaya ini untuk memahar jimat voli, tujuannya untuk itu, mengganti biaya sarana wasilahnya. Nah, manfaatnya ya ini, karena ini adalah urusan energi yang gaib, maka insya Allah diijabah oleh Allah SWT, begitu teman-teman semuanya ya. Jadi menggunakan sarana spiritual itu harus ada tata keramanya, begitu. Ketika sudah menggunakan sarana jimat voli, katakanlah kalian sudah menggunakan jimat voli ini, apakah harus berjalan sendiri atau dibimbing? Ya, jangan khawatir. Saya sebagai pakar spiritual di sini yang menghadirkan jimatnya, maka saya akan bimbing kalian sampai bisa merasakan energinya. Ya, nomor saya akan tetap, jadi kontak saya akan tetap. Jadi kalian kalau butuh bimbingan maka saya bimbing, begitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, kalian tidak sendirian. Ada saya yang membimbing kalian sampai berhasil merasakan manfaatnya dan energinya, begitu teman-teman. Caranya gimana sih untuk mendapatkan azimah voli semacam ini? Jadi cara mendapatkannya cukup mudah, ada dua cara. Yang pertama, kalian boleh pemaharan secara jarak jauh. Nanti ada tata cara yang diberikan oleh asisten saya ya. Nanti pemaharan melalui rekening atas nama saya semuanya. Kemudian sarana akan saya proses 1 hari, saya cocokkan dengan nama lengkap, tanggal lahir kalian, kemudian dikirimkanlah besoknya ke alamat kalian yang ada di seluruh Indonesia, begitu. Itu yang cara yang pertama. Cara yang kedua ya, beberapa orang datang ke tempat saya di Kudus, Jawa Tengah, langsung ngobrol dengan saya, konsultasi langsung, kemudian
melakukan pemaharan di situ, dan juga saya bantu untuk buka aura sekalian begitu. Jadi dua cara ini bisa untuk mendapatkan sarana Azimah Volley. Jadi inilah penjelasan lengkap mengenai Azimah Volley ya. Boleh kalian lakukan, inginkan, langsung hubungi di nomor yang tertera saja begitu. Sekian dari saya, semoga berkah.